Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu berjumpa kembali ya. Masih seputar program Guru Penggerak. Kali ini saya akan berbagi pengalaman ya Bapak Ibu di dalam seleksi wawancara. Bahwasanya harus ada beberapa hal yang Bapak Ibu persiapkan ya, khususnya terkait hal teknis. Yang pertama adalah ruangan yang Bapak Ibu nanti pakai untuk wawancara harus kondusif ya. Pengalaman saya, Bapak dan Ibu harus berkomunikasi dengan orang-orang yang sekiranya bisa masuk tanpa sengaja ya ke ruangan tersebut, maka Bapak dan Ibu harus berkomunikasi. Bapak Ibu sampaikan bahwa pada saat itu akan ada wawancara. Bapak Ibu sampaikan ke orang-orang yang mungkin Bapak Ibu menggunakan ruangan di sekolah, maka bisa jadi teman kerja Bapak Ibu masuk ya tanpa sengaja bisa mengganggu proses wawancara. Itu Bapak Ibu harus perhatikan. Jangan sampai nanti ketika wawancara berlangsung ada teman Bapak Ibu langsung masuk, kemudian manggil-manggil ya, sehingga membuat kegaduhan. Itu harus betul-betul diperhatikan. Kalau perlu Bapak Ibu bisa kunci dari dalam ya, untuk ruangan wawancaranya. Kemudian memiliki pencahayaan yang terang, diperhatikan Bapak Ibu ya, apakah di situ ada lampu yang cukup ya, kemudian akses internet juga diperhatikan Bapak Ibu ya. Kalau perlu Bapak Ibu menyediakan koneksi jaringan internet double ya, atau dua. Koneksi jaringan mungkin utamanya adalah WiFi, WiFi utama ya. Kemudian jaringan yang kedua internet adalah tethering. Kemudian Bapak Ibu siapkan alat dan bahan yang diperlukan ya. Bapak Ibu misalnya ketika wawancara apa yang harus dibutuhkan Bapak Ibu ya silakan dipersiapkan dengan baik. Tentunya juga jaringan internet, kemudian komputer, laptop ya, dan kamera harus berfungsi dengan baik ya, termasuk juga mikrofonnya. Bapak Ibu bisa mencoba melakukan tes koneksi ya. Biasanya di H-1, H-2, Bapak Ibu harus mencoba wawancara dengan teman sendiri. Menggunakan dua akun ya. Yang pertama adalah akun Google Meet Bapak Ibu, kemudian yang akun kedua adalah Google Meet teman Bapak Ibu ya, yang nanti seolah-olah berfungsi sebagai asesor. Kemudian silahkan Bapak Ibu melakukan panggilan menggunakan aplikasi Google Meet ya. Jadi Bapak Ibu bisa latihan dulu ya, sebelum hari H wawancara Bapak Ibu bisa mencoba koneksinya bagaimana, kemudian tampilan videonya apakah terlihat dengan jelas ya, termasuk juga suaranya. Jadi harapannya sebelum pelaksanaan Bapak Ibu sudah mencoba ya perangkat-perangkat yang nanti akan dipakai untuk wawancara. Kemudian yang paling penting juga adalah jadwal seleksi Bapak Ibu ya. Bapak Ibu harus mengetahui tanggal berapa, jam berapa pelaksanaan wawancara itu dilakukan. Biasanya untuk jadwal seleksi ya, kalau dulu saya asesor itu bisa jadi datang atau login ya masuk ke ruangan Google Meet itu lebih awal. Dulu saya 30 menit sebelum jadwalnya para asesor sudah hadir dan saya dikonfirmasi apakah sudah siap baik ruangan, alat, termasuk saya sendiri dan saya konfirmasi siap. Dan alhamdulillah saat juga dilakukan wawancara. Jadi wawancara bisa jadi tepat waktu, bisa jadi lebih cepat. Oleh karena Bapak Ibu silahkan hadir di ruangan yang sudah siap, termasuk koneksi dan perangkatnya sebelum jam jamnya masuk ya. Artinya Bapak Ibu harus sudah ready standby di depan Google Meet yang linknya sudah di-share di SIM PKB ya. Itu 30 menit lah ya, menurut saya itu aman. Kemudian Bapak Ibu jika nanti terputus ya koneksinya ketika Bapak Ibu melakukan seleksi wawancara, Bapak Ibu bisa mencoba gabung kembali dengan link yang sama. Ya Bapak Ibu ya, silahkan untuk pengalaman saya link itu harus Bapak Ibu copy di notepad ya yang mudah dibuka di laptop ya, mungkin Bapak Ibu taruh di desktop atau ditaruh di mana sehingga ketika nanti koneksinya putus, Bapak Ibu bisa langsung klik lagi link tersebut tanpa harus Bapak Ibu mencari membutuhkan waktu yang lama ya, karena nanti itu juga dari asesor akan menunggu ya Bapak Ibu bisa bergabung kembali. Kemudian Bapak dan Ibu jika ada kendala ya Bapak Ibu bisa menghubungi tim dari asesor tersebut lewat aplikasi WhatsApp yang tersedia. Biasanya nanti akan ada informasi
di SMP KB Bapak Ibu ya, kontak personnya yang harus dihubungi ya. Tapi Bapak Ibu hati-hati karena peraturan yang ada, peserta tidak boleh menghubungi secara pribadi ya dari pihak asesor kecuali memang sudah dibutuhkan ya kondisi-kondisi tertentu misalnya terkait dengan kendala hal teknis. Kemudian terakhir Bapak dan Ibu, silahkan siapkan KTP ya karena KTP nanti ini akan ditanyakan sebelum pelaksanaan wawancara. Bapak Ibu silahkan siapkan KTP-nya, jangan sampai nanti ketika diminta asesor untuk mengkonfirmasi diri, Bapak Ibu mencari KTP ya, apalagi tertinggal di rumah, padahal seleksinya di sekolah. Dan ini menjadi masalah nanti. Itu Bapak dan Ibu informasi dari saya ya, hal-hal teknis yang harus benar-benar kita perhatikan ya. Jangan sampai nanti Bapak dan Ibu ada masalah ya, terutama terkait dengan perangkat ini ya, perangkat atau laptop yang Bapak Ibu pakai harus mampu menampilkan gambar dan suara dengan baik ya. Dicek untuk audionya ya, apakah itu menggunakan mikrofon internal bawaan dari laptop atau menggunakan mikrofon eksternal. Biasanya dalam persiapan Bapak Ibu nanti akan dibantu oleh teman-teman ya Bapak Ibu ya yang ahli di bidangnya. Dan silahkan itu Bapak Ibu bisa mempersiapkan diri dengan baik. Bapak dan Ibu, itu dari saya. Semoga mendapatkan pencerahan ya dan menjadi lebih mantap lagi di dalam melakukan persiapan dan diberikan kemudahan nanti dalam proses wawancara. Terima kasih Bapak dan Ibu, salam merdeka belajar. Silakan like dan subscribe ya. Biar tidak ketinggalan video terbaru dari saya, silakan klik loncengnya, boleh di-share sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.